Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan pertarungan dahsyat yang terjadi di Pil Palace yang awalnya Xiaoyan melawan Pil Palace. Tiba-tiba pertempuran menjadi semakin besar ketika kemunculan leluhur dari Pil Palace, yang merupakan api peringkat kedua dan juga kemunculan dari Raja Pemakan Jiwa pemimpin aliansi bayangan. Dan dalam pertempuran dahsyat ini semua orang pun hampir-hampir benar-benar akan diratakan. Sampai akhirnya mereka pun memiliki harapan ketika Xiaoyan menembus bintang 9 Dodi dengan bantuan api peringkat ke-1 menembus bintang 9 Dodi, dan berhasil mengalahkan Raja Pemakan Jiwa dan juga leluhur dari Pil Palace. Mereka berdua sekarang sekarat oleh Xiaoyan. Namun sungguh disayangkan mereka pun berhasil melarikan diri dan peperangan besar di Pil Palace ini benar-benar telah selesai dan hancurkan setiap tempat. Xiaoyan juga pada saat ini segera tertawa bahagia. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kelelahannya pasca pertempuran. Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memenuhi tugas miliknya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan sampai pada tahap seperti ini. Sementara itu di bawah pada saat ini tidak peduli apakah mereka berasal dari ras manusia, ras monster, atau klan Warcraft, justru semua orang pada saat ini bersorak serempak memuja Xiao Mansion. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa hormat. Bahkan semua orang yang berada dari Xiao Mansion juga pada saat ini merasa sangat bangga dan semua orang benar-benar tertawa. Lalu Zhen Zongfu, Zhan Huan, King Haoran dan tetua keempat, King Yuantian juga pada saat ini memandang Xiaoyan. Meskipun kegembiraan mereka pada saat ini tidak terlihat, akan tetapi mereka memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa hormat karena di dalam pertempuran ini tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya Xiaoyan lah yang menyelamatkan semua orang, lalu puluhan ribu nyawa bahkan dengan 3 leluhur bintang 9 pada saat ini benar-benar diselamatkan. Tentu saja sosok Xiaoyan di mata semua orang pada saat ini tampaknya seperti dewa penyelamat. Bahkan Zhen Zongfu pada akhirnya bergumam bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka karena apa yang dirinya pikir adalah pemusnahan sederhana dari Pil Palace telah berubah menjadi bencana seperti ini. Dan hal ini benar-benar di luar dugaan dan ini benar-benar berbahaya. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah sore ini pada saat ini Zhen Zongfu dan yang lainnya segera terbang ke sisi Xiaoyan. Tentu saja semua orang memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum dan mata mereka dipenuhi dengan peras terima kasih. Lalu sebagai seorang kaisar manusia pada saat ini Zhen Zongfu pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiaoyan. Dirinya mengucapkan terima kasih dan berkata bahwa pertempuran ini benar-benar sangat menentukan. Semua orang juga pada saat ini berterima kasih kepada Xiaoyan dan membungkuk dalam-dalam melihat hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak harus melakukan ini. Karena apa yang dia lakukan sebelumnya adalah apa yang harusnya Xiaoyan lakukan. Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah mencari mayat dari saudara-saudara yang tewas di dalam pertempuran. Tentu saja mereka pada saat ini juga harus mengobati semua prajurit yang pada saat ini terluka. Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Zhen Zongfu dan yang lainnya yang terlihat sedikit malu meskipun Xiaoyan pada saat ini kekuatannya telah melampaui semua orang, akan tetapi Xiaoyan masih secara sadar bahwa Xiaoyan adalah junior mereka. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan masih menghormati mereka. Sementara itu di sisi lain mendengar perkataan dari Xiaoyan, Zhen Zongfu juga mengangguk dan menyadari bahwa medan perang harus dibersihkan terlebih dahulu. Sementara itu pada saat ini King Haoran masih tidak percaya dengan tingkat pertumbuhan Xiaoyan yang terlalu menakutkan. Apalagi dalam waktu singkat Xiaoyan benar-benar telah menembus bintang 9 Dodi dan pada akhirnya dirinya bertanya apakah Xiaoyan benar-benar telah menembus ke bintang 9 Dodi. Mendengar pertanyaan dari King Haoran ini tentu saja Zhen Zongfu, Zhan Huan dan King Yuantian benar-benar tertarik. Apalagi Zhen Zongfu adalah puncak bintang 8 terkuat di puncak di benua Dodi, akan tetapi dirinya pada saat ini benar-benar masih belum bisa menembus bintang 9 Dodi. Oleh karena itu Zhen Zongfu juga paling bersemangat tentang bagaimana cara Xiaoyan menerobos ke bintang 9. Pada akhirnya Zhen Zongfu pun segera bertanya apakah Xiaoyan sudah tercerahkan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada Zhen Zongfu bahwa Xiaoyan telah tercerahkan. Zhen Zongfu sekali lagi menarik nafas dalam-dalam ketika dirinya mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Zhen Zongfu tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah tercerahkan dan bagaimana cara Xiaoyan melakukannya. Apalagi 3000 cara agung di dunia ini benar-benar tidak dapat dirasakan sama sekali karena telah diblokir oleh para dewa. Jadi bagaimanakah Xiaoyan pada saat sebelumnya bisa mendapatkan pencerahan menghadapi permasalahan ini? Xiaoyan langsung tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Zhen Zongfu, karena jika Xiaoyan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak tahu caranya maka hal itu akan terlalu terlihat asal-asalan. Akan tetapi apakah Zhen Zongfu percaya jika Xiaoyan menceritakan mengenai kapal hantu? Yang sudah kita ketahui Xiaoyan dicerahkan dan diberitahu ilmu Tao oleh gurunya Sun Er.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar ragu-ragu dan Zhen Zongfu segera melihat perubahan di wajah Xiao Yan. Zhen Zongfu berpikir bahwa Xiao Yan menyembunyikan sesuatu, oleh karena itu dirinya hanya bisa tersenyum kecut lalu dirinya pun melambaikan tangannya dan berkata karena Xiao Yan tidak nyaman untuk mengatakannya maka Zhen Zongfu tidak akan memaksa Xiao Yan. Pada saat ini mereka harus membereskan medan perang terlebih dahulu dan segera keluar dari Pil Palace. Mendengar perkataan dari Zhen Zongfu, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak bermaksud untuk tidak memberitahu sesungguhnya pencerahan yang Xiao Yan alami benar-benar sulit untuk dijelaskan. Sepertinya semua orang tahu sebelumnya benua Doudi benar-benar tertutup oleh kegelapan yang luas. Pada saat itulah Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan pencerahan. Xiao Yan pada saat ini menceritakan permasalahan secara garis besarnya lalu setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan ini, Zongfu bertanya apakah sesuatu telah muncul di langit di atas benua Doudi. Xiao Yan pada akhirnya lanjut memberitahu Zhen Zongfu secara umum mengenai apa yang Xiao Yan alami. Tentu saja semua orang seketika benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja diceritakan oleh Xiao Yan. Lalu setelah mendengar penjelasan Xiao Yan ini, ekspresi dari semua orang menjadi semakin menarik. Bahkan semua orang pada akhirnya menyadari bahwa itu adalah kapal dari dunia luar yang memblokir hampir seluruh benua Doudi. Lalu Zhen Zongfu pada akhirnya mendecakkan lidah ketika mendengar kata-kata dari Xiao Yan. Dirinya bergumam ternyata ada orang yang begitu kuat dan sebuah kapal yang seukuran benua Doudi benar-benar telah muncul. Dan bersamaan dengan semua orang yang berbicara pada saat ini, King Muer dan yang lainnya juga bergegas begitu pula dengan Kailin. Lalu Tante Kailin memandang Xiao Yan dan bertanya dengan penuh kecemasan, apakah Xiao Yan baik-baik saja? Xiao Yan pada akhirnya mengangguk. Dan pada saat yang bersamaan King Muer segera bergegas mendekat dirinya, melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan. Dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut akan tetapi Xiao Yan segera menyadari bahwa gadis ini juga ketakutan dan Xiao Yan segera menempuk ringan kepala dari King Muer. Lalu Xiao Yan sedikit tersipu malu dan berkata bahwa di sini ada begitu banyak orang. Mendengar hal tersebut King Muer pun tertegun dan melihat sekeliling dan seketika wajah kecilnya juga menjadi merah. Sementara itu Kailin yang berada di samping melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit. Tampaknya Kailin pada saat ini benar-benar sedikit tidak bahagia. Lalu tidak lama setelah itu pada saat ini tim Xiao Yan juga bergegas satu demi satu dan menyapa Xiao Yan. Melihat semua timnya lengkap pada saat ini, Xiao Yan benar-benar sangat senang. Lalu Xiao Yan merasa lega dan berkata ini benar-benar sangat bagus karena semua orang baik-baik saja. Tentu saja kali ini Xiao Yan benar-benar telah melindungi semua orang dengan aman. Lalu bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba seseorang datang untuk melapor kepada Kaisar Manusia. Dirinya menjelaskan bahwa pada saat ini lubang cacing untuk keluar telah disegel oleh Pil Palace sehingga mereka harus memperbaikinya dan membutuhkan waktu setengah hari hingga bisa digunakan. Mendengar hal tersebut Kaisar Manusia pun segera memerintahkan mereka untuk mengerjakannya. Lalu setelah itu Zhen Zongfu melihat sekeliling di mana bangunan di atas Pil Palace pada saat ini benar-benar telah hancur. Zhen Zongfu pun menghela dan bergumam sungguh disayangkan bahwa bangunan ini benar-benar hancur. Awalnya Zhen Zongfu mengira akan ada banyak hal baik dari Istana Pil setelah peperangan. Akan tetapi pada saat ini semuanya benar-benar telah terbakar menjadi abu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menatap ke arah reruntuhan dari Pil Palace. Lalu Xiao Yan akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sangat disayangkan karena jika bangunan ini tidak hancur maka mereka akan dapat digunakan sebagai sumber daya. Akan tetapi meskipun bangunan-bangunan ini telah hancur namun bangunan-bangunan ini akan bisa dipulihkan kembali. Tentu saja ruang ini juga sangat bagus karena letaknya pada saat ini sangat dekat dengan kota Juxi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Zhen Zongfu pada akhirnya segera berbicara sambil tersenyum. Zhen Zongfu berkata karena saudara Xiao Yan sangat menyukai tempat ini maka tempat ini mulai saat ini akan menjadi milik saudara Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mulai berbicara perlahan. Xiao Yan berkata bahwa Kaisar Manusia benar-benar sangat murah hati. Xiao Yan berpikir harus ada tempat untuk alkemis di kota Juxi. Oleh karena itu, mari mereka membangun serikat alkemis baru di lahan ini. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zongfu pada saat ini tertawa dan berkata bahwa saudara Xiao Yan telah berkontribusi paling banyak kali ini. Oleh karena itu, Zhen Zongfu hanya bisa mendengarkan apa yang ingin dilakukan oleh saudara Xiao Yan. Saudara Xiao Yan pada saat ini bisa mengaturnya dan bagaimana menurut dari saudara Zhan Huan. Mendengar Zhen Zongfu yang pada saat ini melemparkan pertanyaan kepadanya, Zhan Huan seketika tersenyum dan menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan. Zhan Huan berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun yang mereka berdua inginkan. Zhan Huan pada saat ini tidak memiliki pendapat, tetapi jika serikat alkemis ini telah dibangun maka saudara Xiao Yan benar-benar harus mengundang mereka untuk minum-minum teh. Menyadari keduanya pada saat ini tidak keberatan, Xiao Yan pun segera tersenyum. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini sudah memikirkan permasalahan ini dan memiliki kandidat di hatinya yang dimana Xiao Yan akan menunjuk Klan Yao untuk mengurusi para alkemis.
Ada satu hal lagi yang ingin Xiao Yan diketahui. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zongfu pun segera berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan segera menanyakan hal tersebut. Lalu Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata bahwa dirinya ingin tahu ketika di atas salju siapakah yang membunuh Danyan, anak ketua Pil Palace. Begitu Xiao Yan mengatakan hal ini, wajah Zhen Zongfu seketika berubah. Tentu saja dirinya benar-benar tidak berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan menggarismerahkan permasalahan ini. Lalu Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar bingung untuk menjawab, akan tetapi Zhen Zongfu juga takut jika dirinya harus berbohong. Lalu pada akhirnya Zhen Zongfu memutuskan mengatakan semuanya secara jujur. Dirinya berkata bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang salah dalam hal ini. Oleh karena itu dirinya benar-benar meminta maaf kepada saudara Xiao Yan, kemudian dirinya akan menebus semua kesalahannya kepada saudara Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya melambaikan tangannya. Xiao Yan benar-benar tidak terlalu peduli karena semuanya telah sampai ke tahap ini. Sementara itu Zhen Zongfu pada saat ini bersikeras dan berkata bahwa ini memang salahnya. Oleh karena itu pada saat ini saudara Xiao Yan bisa menghukum Zhen Zongfu sesuka hatinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zongfu, Xiao Yan pada saat ini segera merenung. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Aula Pil Palace ini benar-benar telah dihancurkan, sehingga dengan begitu pendirian Serikat Alkemis harus diserahkan kepada Kaisar Manusia, dan hal itu bisa dianggap sebagai hukuman untuk Kaisar Manusia demi menebus semua kesalahannya. Mendengar hal tersebut, Zhen Zongfu pada saat ini tersenyum dan menangkupkan tangannya. Lalu dirinya berkata bahwa itu bukanlah permasalahan dan dirinya bisa menjamin bahwa Serikat Alkemis akan lebih makmur jika dibandingkan dengan Pil Palace sebelumnya. Lalu saudara Xiao Yan bisa tetap tenang dan yakin dan Zhen Zongfu akan mengurusi permasalahan ini. Zhen Zongfu lanjut berterima kasih kepada Xiao Yan dan berkata setelah mereka keluar dari pertempuran ini, dan jika Xiao Mansion membutuhkan sesuatu maka aliansi bisnis dan ras manusia mereka tidak akan pernah mengabaikannya. Zhen Zongfu pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki toleransi yang besar. Lalu permasalahan untuk pembangunan Serikat Alkemis benar-benar mudah bagi Zhen Zongfu dan semua ini benar-benar bisa diatasi dengan uang, dan dirinya menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar telah memberikan jalan yang sangat bijak. Setelah menyelesaikan permasalahan ini, pada akhirnya semua orang kembali berbincang-bincang. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Zhen Zongfu teringat sesuatu dan berbisik kepada Xiao Yan. Dirinya berkata mengapa saudara Xiao Yan pada saat ini tidak pergi dan melihat luka dari 3 leluhur bintang 9, terutama pada saat ini saudara Xiao harus melihat kondisi dari Guiyin karena dirinya khawatir Guiyin tidak akan bisa bertahan lama setelah dihajar habis-habisan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini telah menyadari semuanya. Meskipun Xiao Yan memiliki beberapa konflik dengan Guiyin sebelumnya, akan tetapi Xiao Yan tidak membencinya untuk beberapa alasan dan Guiyin telah membayar banyak dalam pertempuran ini. Lalu akhirnya Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, mari mereka pergi dan melihat kondisinya. Lalu pada akhirnya semua orang segera pergi menuju ke arah 3 leluhur bintang Doudi dan Guhin. Setelah sampai, Xiao Yan segera memeriksa kondisi semuanya dan mulai membuka mulutnya. Xiao Yan berkata bahwa aura dari 3 leluhur bintang 9 telah baik, cukup gunakan beberapa pil pemulihan maka secara bertahap mereka akan pulih. Lalu Xiao Yan pun segera mengeluarkan beberapa pil pemulihan dari cincin penyimpanannya. Kemudian Xiao Yan segera memasukkannya ke dalam mulut masing-masing dari 3 orang leluhur bintang 9. Kemudian penyebaran obat pada saat ini dengan cepat menyebar dan corak warna kulit dari 3 leluhur bintang 9 berangsur-angsur membaik. Setelah menangani 3 leluhur bintang 9, Xiao Yan segera mengalihkan pandangannya ke arah Guihin. Kemudian Xiao Yan menatap ke arah Guin dan mengerutkan kening karena Guin terlihat sangat tragis karena tidak ada lengan di tubuhnya dan banyak lubang pada saat ini benar-benar dapat dilihat. Bahkan organ dalam di tubuh Guihin juga pada saat ini benar-benar telah terluka parah. Lalu Xiao Yan merasakan aura Guihin untuk beberapa saat dan Guihin masih belum memiliki aura pada saat ini, dan pada akhirnya Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya beberapa kali. Lalu Xiao Yan segera berkata bahwa tidak ada aura kehidupan lagi dan Xiao Yan benar-benar khawatir. Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar terlihat sedih mendengar perkataan dari Xiao Yan. Lalu dirinya pada akhirnya segera bertanya apakah saudara Xiao Yan bisa untuk menyelamatkannya. Saudara Xiao Yan tentu telah melihat pertempuran sebelumnya dan Guihin benar-benar berusaha membantu mereka. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan menatap Guihin sebelum akhirnya menghela nafas. Xiao Yan lanjut berkata dengan perlahan bahwa kondisi Guihin pada saat ini benar-benar menyedihkan bahkan jika Xiao Yan membantunya. Pada saat ini Xiao Yan juga tidak tahu apakah itu akan berhasil. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini cahaya terang keluar dari mata Xiao Yan dan perlahan-lahan cahaya tersebut membungkus tubuh Guihin. Lalu Xiao Yan pun segera bergumam bahwa pada saat ini hanya ada sisa jiwa yang tersisa Zen.
Zhongfu pada saat ini terus bertanya bisakah saudara Xiao Yan membentuk kembali tubuh dari Guin. Xiao Yan pun pada saat ini kembali menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan takut hal itu akan sangat sulit karena jiwa dari Guin ini sangat aneh dan berbeda dengan jiwa dari orang normal biasanya, apalagi dirinya sudah memiliki semacam aura maut, ditambah lagi Guin telah lama mati dan jika dirinya mati untuk yang kedua kalinya maka peluangnya untuk dibangkitkan benar-benar tidaklah besar. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini lanjut berbicara bahwa dirinya tahu mengenai sebuah berita, tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan dosian. Tentu saja, Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Kaisar Manusia Zhen Zongfu. Pada akhirnya tanpa membuang-buang waktu segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata, saudara Xiao Yan tentu tahu bahwa ada lautan emas di luar benua Dodi. Dikatakan bahwa di lautan emas ini telah tumbuh buah nirvana revolusi. Jadi selama seseorang memiliki jejak jiwa, maka dirinya benar-benar akan mampu membentuk kembali tubuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zongfu pada saat ini, sosok Raja Naga segera membuka mulutnya lalu suara Nan Erming pada saat ini berubah menjadi berat ketika Raja Sisik Naga berkata bahwa hal ini tersembunyi pada eranya dan untuk saat ini dirinya benar-benar berpikir bahwa sepertinya tempat tersebut telah menghilang. Mendengar Nan Erming yang tiba-tiba berbicara seperti ini, tentu saja Zhen Zongfu dan yang lainnya pun terlihat bingung. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan menoleh ke arah Nan Erming. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa yang baru saja berbicara ini bukanlah Nan Erming akan tetapi Raja Sisik Naga. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya kepada Raja Sisik Naga apakah dirinya tahu di manakah tempat tersebut. Mendengar Xiao Yan yang menyebut Nan Erming dengan sebutan Raja Sisik Naga, tentu saja baik King Muer dan tim Xiao Yan yang lainnya benar-benar terkejut, bahkan mereka menatap kosong ke samping di mana Nan Erming yang berambut merah pada saat ini berdiri. Lalu Xiao Zhan yang merupakan sahabat Nan Erming juga pada saat ini bingung hingga pada akhirnya dirinya bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Zhan bertanya bukankah ini adalah Nan Erming dan siapakah Raja Sisik Naga ini? Lalu Xiao Yan pun segera menoleh ke arah kerumunan yang bingung dan berkata bahwa ceritanya sangat panjang sehingga Xiao Yan akan menjelaskannya kepada mereka perlahan saat mereka kembali ke Xia Mansion. Lalu setelah itu sosok Nan Erming pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa tidak banyak dari hal-hal ini bisa diketahui, tetapi yang jelas adalah bahwa suku naga yang hidup sekarang tentu mengetahuinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar belum pernah bertemu dengan klan naga asli, sehingga Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dirinya belum pernah bertemu dengan klan naga asli dan selama ini yang Xiao Yan lihat hanyalah mereka yang berasal dari beberapa cabang dari klan naga. Menanggapi hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini mengangguk dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa kehidupan mereka benar-benar sangat rahasia, dikatakan bahwa mereka semua hidup di bagian terdalam dari lautan emas tersebut. Mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba sedikit bersemangat karena jika memang ada klan naga asli di benua Dodi, maka Xiao Yan ingin tahu apakah Xian si bocil barbar dan Zukun ayahnya juga akan datang ke benua Dodi. Dalam memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini kembali teringat kenangannya di benua Doki, akan tetapi Xiao Yan berpikir dengan kekuatan bintang 9 yang saat ini Xiao Yan tidak akan bisa pergi ke sana karena jika Xiao Yan ingin pergi ke dasar lautan emas maka Xiao Yan benar-benar harus membutuhkan tubuh yang berasal dari keabadian, yaitu Xiao Yan benar-benar harus menembus ke tingkat dosian untuk bisa melakukan hal tersebut. Xiao Yan pun bergumam pelan, apakah Yun Yun dan Dokter Peri kecil pada saat ini baik-baik saja? Selain itu Xiao Yan juga ingin mengetahui kabar dari anak-anaknya. Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan bisa kembali ke benua Doki setelah menerobos ke dosian. Lalu Xiao Yan pada akhirnya menekan semua perasaannya dan sekali lagi Xiao Yan benar-benar penuh niat untuk menerobos ke dosian. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah sisa jiwa Guihin di tangannya. Kemudian Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan akan melindungi sisa jiwa Guihin. Terlebih dahulu Xiao Yan akan membantunya membentuk kembali tubuhnya. Ketika Xiao Yan menemukan buah nirvana 9 revolusi, lalu Zhen Zongfu mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan sisa jiwa Guihin ke dalam botol giok. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini memasukkan kekuatan spiritual ke dalam sisa jiwa dari Guihin sehingga sisa jiwa yang perlahan-lahan menyebar pada saat ini benar-benar kembali menyatu di bawah tekanan kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan botol batu giok ini ke dalam cincin penyimpanan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seseorang kembali datang dan berkata bahwa lubang cacing telah diperbaiki. Oleh karena itu pada saat ini mereka bisa segera pergi dari tempat ini. Zhen Zongfu pun seketika mengangguk sebelum akhirnya segera memberi isyarat kepada semua orang. Zhen Zongfu pun berkata bahwa mereka pada saat ini bisa pergi. Mereka telah bertarung untuk waktu yang lama dan pada saat ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini mengangguk, sementara itu Zhan Huan berteriak pada puluhan ribu pasukan di sekitarnya untuk mengikutinya, dan pada akhirnya puluhan ribu orang bergegas menuju ke arah lubang cacing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terbang dan menoleh melirik ke arah Kailin. Xiao Yan melihat Kailin yang pada saat ini acuh tak acuh. Xiao Yan melihat sepertinya Kailin benar-benar telah cemburu atas adegan sebelumnya dengan King Muer. Lalu pada akhirnya Xiao Yan tersenyum dan mulai bercanda kepada Kailin. Xiao Yan bertanya apakah Yang Mulia Ratu pada saat ini benar-benar tidak bahagia. Suaminya pada saat ini sudah menjadi bintang 9 Dodi dan dirinya adalah sosok yang sangat kuat di benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Kailin pun melirik ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sombong dan benar-benar telah melupakan cinta lama setelah Xiao Yan memiliki cinta baru. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun ngegombal-gembel dengan berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Kailin akan selalu menjadi ratu Xiao Yan dan selama sang ratu memerintahkan Xiao Yan untuk mendaki gunung bahkan menyeberangi lautan dan membeli seblak, maka Xiao Yan akan patuh. Mendengar gombalan yang biasa aja ini, Kailin pada akhirnya sedikit tersenyum. Lalu Kailin pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan teringat masa lalunya bersama dengan Xiao Yan. Dulu Kailin melindungi Xiao Yan dengan baik sepanjang hidupnya. Akan tetapi sekarang kondisinya benar-benar telah berubah. Tetapi meskipun begitu, kata-kata mutiara dari Kailin tidak akan berubah, di mana dirinya selalu menyebut jika hidup Xiao Yan adalah miliknya. Melihat Kailin yang diam pada saat ini, Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya memeluk Kailin. Lalu Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya ingin tahu level apakah yang telah dicapai oleh putrinya. Kali ini Xiao Yan akan memiliki kesempatan untuk kembali ke benua Doqi dan melihat-lihat. Mendengar hal ini, mata Kailin pun berkilat kegirangan. Dan dirinya segera bertanya apakah Xiao Yan bisa kembali ke benua Doqi. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dengan serius dan berkata jika Xiao Yan bisa menembus kedosian maka Xiao Yan seharusnya bisa kembali ke benua Doqi. Tentu saja Kailin pada akhirnya mengelola nafas dan tersenyum, apalagi dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu kabar mengenai anaknya yang berada di benua Doqi. Lalu singkat cerita, pada saat ini semua orang telah keluar dari lubang cacing di sudut kota Juxi. Dan bersamaan dengan sosok yang pada saat ini keluar dari lubang cacing, ada sorakan tiba-tiba terdengar. King Lin yang gelisah di luar juga pada saat ini tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rupanya King Lin sudah berada di luar sejak pertempuran ini dimulai, akan tetapi dirinya tidak diizinkan masuk oleh leluhur bintang 9 dari ras monster dan kaisar monster. Oleh karena itu King Lin hanya bisa menunggu di luar dengan cemas. Namun pada akhirnya dirinya merasa lega ketika menatap ke arah langit dan melihat sosok yang dikenalinya. King Lin melepaskan batu di dalam hatinya setelah melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini baik-baik saja. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini memerintahkan semua pasukannya untuk merawat semua orang yang terluka. Setelah itu Xiao Yan pun berpamitan dengan yang lainnya. Lalu Zhen Zongfu dan Zhan Huan pada saat ini menangkupkan tangan memberi hormat kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum kepada keduanya sebelum akhirnya mereka saling memimpin pasukannya masing-masing untuk bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh untuk melihat ke arah Kailin. Kemudian Xiao Yan segera bertanya kepada Kailin apa yang pada saat ini akan Kailin lakukan. Mendengar hal tersebut, Kailin menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit keengganan di matanya. Akan tetapi kali ini Kailin juga telah membawa banyak orang dari keluarga Warcraft sehingga tidak mungkin baginya membawa ribuan orang ini untuk pergi ke Xiao Mansion. Lalu pada akhirnya Kailin segera berkata sebaiknya dirinya kembali terlebih dahulu. Xiao Yan sudah meningkat dengan sangat cepat, oleh karena itu Kailin harus berlatih dengan keras dan menyusul Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa sekarang Kailin telah menembus bintang 5 Dodidi, apalagi kecepatan peningkatan Kailin ini benar-benar cukup cepat. Mendengar hal tersebut, Kailin pada saat ini segera berkata tetap saja Kailin masih tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan yang seorang bintang 9 Dodi. Lalu Kailin pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa Kailin tidak akan berbicara banyak lagi dengan Xiao Yan. Kemudian Kailin pun segera mengajak Chaos Immortality pada saat ini untuk segera pergi. Tentu saja Chaos Immortality pun mengangguk sebelum akhirnya menepuk bahu Xiao Yan. Chaos Immortality segera mengucapkan selamat karena Xiao Yan telah menembus bintang 9. Namun pada saat ini dirinya harus pergi terlebih dahulu dan jika ada kesempatan di masa depan maka mereka akan berbincang-bincang. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan pada saat ini menatap ke arah Kailin dan Chaos Immortality yang juga pergi bersama dengan pasukannya. Lalu setelah kedua orang ini pergi, pada saat yang bersamaan terdengar suara akrab di telinga Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika menoleh dan bisa melihat sosok berbaju wanita cantik muncul di hadapannya dan sosok ini adalah King Lin dan Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah King Lin dengan senyum bahagia. Lalu Xiao Yan pada akhirnya bertanya mengapa King Lin berada di sini. King Lin dengan malu-malu segera menjawab bahwa dirinya sangat khawatir tentang keadaan kakak Xiao Yan. Selain itu sebagian besar orang kuat di klan telah dimobilisasi kali ini ke Pil Palace Kaisar Monster.
Dan tertua juga pada saat ini tidak mengizinkan King Lin untuk masuk, oleh karena itu King Lin hanya bisa menunggu di luar menunggu pertempuran selesai. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan merasa haru di hatinya. Akan tetapi Xiao Yan menyadari bahwa orang-orang dari ras monster pada saat ini telah pergi, tetapi mengapa King Lin pada saat ini tidak ikut pergi bersama dengan orang-orang dari ras monster? Pada akhirnya Xiao Yan berkata bahwa orang-orang dari ras monster sudah pergi dan kenapa King Lin tidak ikut pergi. Mendengar Xiao Yan mengucapkan hal tersebut, King Lin pada saat ini merasa sedikit sedih, lalu dirinya pun segera berkata, apakah kakak Xiao Yan tidak menyukai King Lin ada di sini? Apakah kakak Xiao Yan ingin mengusir King Lin untuk pergi? Melihat King Lin yang terlihat sedikit kesal pada saat ini, Xiao Yan buru-buru berkata, tentu saja tidak. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit khawatir jika King Lin bepergian sendirian. Menanggap api hal tersebut, King Lin segera berkata bahwa pada saat ini sudah ada kakak Xiao Yan. Bukankah cukup aman jika King Lin pergi bersama dengan kakak Xiao Yan yang seorang Dodi bintang 9? Mendengar hal ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum, sebelum akhirnya memerintahkan semua orang dari Xiao Yan Mansion. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini harus kembali ke Xiao Mansion terlebih dahulu. Ketua bintang 9 dari klan Iblis Darah juga pada saat ini terluka oleh. Karena itu mereka tidak boleh menunda. Pada akhirnya semua orang segera pergi, begitu juga dengan King Haoran dan King Yuantian dari klan Iblis Darah. Setelah kelompok Xiao Yan dan klan Iblis Darah pada saat ini pergi, semua orang pada saat ini menatap ke arah Pil Palace. Tentu saja pertempuran yang sebelumnya terjadi di Pil Palace ini benar-benar sangat berdarah, bahkan hampir semua orang dari Pil Palace pada saat ini tewas sementara sisanya telah melarikan diri. Lalu Danda Cheng dan leluhur Pil Palace juga pada saat ini masih hidup dan benar-benar telah melarikan diri. Lalu pertempuran ini pada akhirnya benar-benar berakhir dengan Xiao Mansion yang pada saat ini menang. Kemudian Xiao Yan, seorang penguasa dari Xiao Mansion, pada saat ini telah menerobos ke bintang 9 Dodi. Tentu saja berita ini pun seketika menyebar ke seluruh kota dalam sekejap mata. Hal itu karena berita ini langsung disiarkan di TV One. Jika dibandingkan dengan berita kehancuran Pil Palace, karena pada saat ini seseorang di benua Dodi benar-benar telah menembus ke bintang 9 dan ini adalah berita besar. Dan mulai pada saat ini Dodi bintang 9 benua Dodi akan bertambah menjadi 4. Lalu reputasi dari Xiao Mansion juga pada saat ini segera terkenal di seluruh dunia, sehingga dengan begitu pada saat ini tidak diragukan lagi Xiao Mansion akan menjadi kekuatan nomor 1 di benua Dodi. Lalu singkat cerita, pada saat ini setelah pertempuran berakhir dan pada akhirnya Xiao Yan kembali ke Xiao Mansion dan merasa lega. Lalu Xiao Yan melihat ke halaman yang sudah dikenalinya dan ini adalah perasaan nyaman di dalam rumah. Lalu King Haoran dan tetua keempat King Yuantian juga pada saat ini pergi untuk merawat tetua ras iblis bintang 9 yang terluka di Xiao Mansion. Lalu King Lin juga pada saat ini mengikuti Xiao Yan ke Xiao Mansion. Setelah pertempuran besar berlalu, pada akhirnya sekelompok orang kembali duduk-duduk dan berbincang-bincang. Xiao Yan. Di tengah-tengah perbincangan ini, Xiao Zhan tiba-tiba teringat ketika ada sebuah hal muncul di dalam pertempuran sehingga saat ini dirinya segera mengalihkan pandangannya ke arah Nan Erming dan segera berkata, sebenarnya ada satu hal lagi yang mengganjal bagi Xiao Zhan, karena pada saat sebelumnya mengapa kekuatan dari Nan Erming sebelumnya mampu benar-benar berfluktuasi dari bintang 7 ke bintang 8 Dodi. Selain itu rambut Nan Erming juga berubah menjadi warna merah dan apa yang telah terjadi sebenarnya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini tentu saja merasakan penasaran dan menatap tajam ke arah Nan Erming. Nan Erming segera berkata bahwa ia merasa lebih baik Tuan Muda Xiao Yan sajalah yang menjelaskannya karena saat ini Nan Erming benar-benar tidak mengetahui banyak mengenai apa yang terjadi kepadanya. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa itu bisa dianggap sebagai kematian dan kelahiran kembali karena bagi Nan Erming hal ini benar-benar dapat dianggap sebagai sebuah keberuntungan, apalagi Nan Erming telah bergabung dengan jiwa kuno dan membentuk kembali tubuhnya sehingga sekarang tubuhnya seharusnya menjadi 2 jiwa. Tetapi Nan Erming tetap dapat mengendalikan tubuhnya seketika. Semua orang pada akhirnya mengerti, tetapi pada saat ini sebuah suara serak segera terdengar dari mulut Nan Erming. Suara tersebut berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah berani menipunya. Tentu saja Xiao Yan secara alami menyadari bahwa yang berbicara barusan adalah Raja Sisik Naga, sehingga Xiao Yan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Abang Senior. Karena sejauh ini Xiao Yan juga telah mematuhi perjanjian di antara mereka. Selain itu juga Xiao Yan benar-benar telah membentuk kembali tubuh fisiknya, karena jika tidak mungkin pada saat ini senior masih terjebak dalam batu kehamilan ilahi. Lalu dengan nada marah pada saat ini Raja Sisik Naga segera berkata permasalahan membantunya membentuk kembali tubuh sendiri bukan digabungkan.
Karena pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhnya sesuka hati, selain itu juga dirinya saat ini hanya bisa menahan diri, apalagi tanpa seizin dari bocah ini Raja Sisik Naga benar-benar tidak akan bisa bergerak. Lalu menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun segera berkata, tolong izinkan dirinya untuk menjelaskannya kepada Raja Sisik Naga. Sebenarnya senior tentu tahu bahwa untuk membentuk tubuh pada saat ini benar-benar membutuhkan jiwa yang utuh. Meskipun kekuatan senior kuat, tetapi jiwanya sangatlah lemah. Sementara itu jiwa dari saudara laki-laki Xiaoyan jauh lebih lengkap dan hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan saudara laki-laki Xiaoyan bisa mengontrol tubuhnya. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini, Raja Sisik Naga pada saat ini masih marah sehingga dia segera berkata meskipun begitu tidak mungkin baginya untuk dikendalikan oleh bocah ini selama sisa hidupnya, apalagi dia adalah Raja Sisik Naga dan hal ini benar-benar sebuah lelucon. Lalu jika dibandingkan dengan dikendalikan oleh bocah ini, maka lebih baik Raja Sisik Naga mati saja. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini sedikit emosi. Lalu dirinya pun berkata jika memang itu kehendak dari Raja Sisik Naga maka silakan pergi untuk mati. Lalu setelah hal itu maka Xiaoyan akan mencatat semua sejarah mengenai Raja Sisik Naga, sehingga dengan begitu nama dari Raja Sisik Naga benar-benar akan mampu bertahan untuk selamanya. Tentu saja Raja Sisik Naga pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah, dan karena mendengar hal tersebut dirinya pun pada akhirnya segera berkata tunggu dirinya keluar, maka dia sudah pasti akan menghajar Xiaoyan habis-habisan. Lalu mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali berusaha untuk menenangkan diri dan menenangkan Raja Sisik Naga, sehingga pada saat ini Xiaoyan berkata sebaiknya pada saat ini senior mendengarkan saja apa yang Xiaoyan katakan. Mendengar nada bicara Xiaoyan yang melembut pada saat ini, Raja Sisik Naga pun sedikit membaik, bahkan dirinya pada akhirnya segera berkata sebaiknya Xiaoyan mengatakan sesuatu yang baik, sehingga dirinya tidak ingin membunuh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun tersenyum dan menghela nafas sebelum akhirnya berkata jika senior ingin membunuh Xiaoyan, tentunya senior harus memiliki kemampuan tersebut terlebih dahulu, karena pada saat ini bahkan jika senior mengendalikan tubuhnya maka Raja Sisik Naga hanya bisa mencapai bintang 8 dodi. Tentu saja kekuatan ini sangat kecil, terlebih lagi di pertempuran sebelumnya senior pasti tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya, sehingga yang terbaik pada saat ini adalah senior sebaiknya membantu saudara laki-lakinya saja dalam menembus dodi kedosian, karena dengan pengetahuan dari senior yang sangat luas tentu saja senior bisa melakukan hal tersebut, dan dengan pengetahuan dari senior yang tak terhitung jumlahnya tentu saja akan sangat mudah bagi senior untuk memahami Tao. Lalu si Xiaoyan berjanji jika senior bisa membawa saudaranya menuju ke tingkat dosian maka Xiaoyan akan memberikan tubuh untuknya, bahkan Xiaoyan akan semaksimal mungkin mencari tubuh yang cocok untuk Raja Sisik Naga, dan bahkan jika Xiaoyan tidak bisa menemukan tubuh tersebut maka Xiaoyan akan memberikan tubuhnya sendiri untuk Raja Sisik Naga. Mendengar Xiaoyan yang mengucapkan janji seperti itu, pada saat ini Raja Sisik Naga semakin tenang. Lalu pada akhirnya dirinya bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan ini adalah sebuah kebenaran. Kemudian Xiaoyan pun segera menjawab dengan tegas bahwa Xiaoyan tidak akan pernah menarik kata-katanya kembali. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar sebuah kebenaran yang nyata tanpa adanya dusta. Lalu pada akhirnya Raja Sisik Naga pun segera berkata baiklah, jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membantu bocah ini untuk menerobos ke dosian, dan pada saatnya tiba maka Xiaoyan benar-benar tidak boleh mengingkari janjinya kepada Raja Sisik Naga. Mendengar hal tersebut Xiaoyan kembali tersenyum dan berkata agar senior tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Sementara itu mendengar percakapan di antara Xiaoyan dan Raja Sisik Naga, pada saat ini Nan Erming benar-benar merasa sangat bersalah. Lalu Nan Erming pada akhirnya segera berkata jika hal itu benar-benar tidak berhasil maka Nan Erming akan melepaskan tubuh ini, apalagi Nan Erming juga telah bersumpah untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuan Muda Xiaoyan. Oleh karena itu dirinya tidak ingin ada permasalahan yang menimpa Xiaoyan di masa depan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata tidak setelah mendengar Nan Erming mengucapkan hal tersebut. Lalu Xiaoyan berkata bahwa Xiao yang tidak ingin kehilangan saudara laki-lakinya, jadi sebaiknya Nan Erming harus berlatih keras, dan setelah beberapa saat mereka akan pergi ke tempat lain. Melihat ekspresi Xiaoyan yang serius pada saat ini Nan Erming hanya bisa terdiam. Setelah percakapan ini semua orang bertanya apa yang akan dilakukan Xiaoyan. Xiao yang berkata bahwa dirinya akan mencapai lautan emas nirvana.
Lalu mereka pada saat ini berkata bahwa lautan emas ini benar-benar belum diketahui tempatnya, oleh karena itu bagaimana mereka bisa sampai ke sana. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan berkata agar mereka jangan khawatir, apalagi mereka sudah berlatih keras selama ini dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan masing-masing sehingga Xiaoyan memiliki caranya sendiri dan Xiaoyan memiliki semua yang Xiaoyan butuhkan. Kemudian King Lin lanjut berkata bahwa King Lin pada saat ini sangat senang karena pada saat ini banyak orang yang berada di sekeliling kakak Xiaoyan dan hal itu benar-benar sangat bagus. Mendengar perkataan King Lin ini, Xiaoyan secara kasar menyadari bahwa King Lin pada saat ini ingin ikut berpartisipasi dan pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan tidak ingin main-main di sini, apalagi akan ada banyak bahaya di dalam perjalanan. King Lin di masa depan akan menjadi semakin kuat dan akan bisa ikut dengan kakak Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan berkata agar King Lin harus terus berlatih keras dan jika King Lin sudah memiliki kekuatan yang cukup maka Xiaoyan pasti akan mengajak bermain di masa depan. Mendengar hal tersebut, King Lin pun tersenyum manis dan menganggukkan kelapanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memeluk King Lin dan King Muer yang duduk di sampingnya. Lalu setelah itu Xiaoyan berkata sambil tersenyum, jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menikahi King Muer dan King Lin pada tanggal yang akan dirinya tentukan. Saat ini baik King Lin maupun King Muer pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi malu di bawah tatapan semua orang, apalagi King Muer telah berjanji untuk menikah dengan Xiaoyan ketika Xiaoyan menembus ke bintang 8. Xiaoyan kembali berkata kepada keduanya bahwa mungkin Xiaoyan tidak bisa membiarkan mereka semua menikmati cinta ini sendirian karena mereka tentu tahu bahwa Xiaoyan juga telah memiliki istri yakni Tante Kailin yang bohai Ayang Suner dan Xiaoqi. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin meminta pendapat King Muer dan King Lin dan jika mereka tidak ingin menikah dengan Xiaoyan maka mereka bisa mengatakannya sekarang dan Xiaoyan tidak akan memaksanya. Mendengar perkataan Xiaoyan ini baik King Muer dan King Lin pada saat ini masih tertunduk. Tentu saja keduanya pada saat ini merenung hingga akhirnya keduanya menyatakan persetujuan kepada Xiaoyan. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini merasa senang karena keduanya mau menerima kondisi Xiaoyan. Lalu pada akhirnya Xiaoyan tersenyum dan berkata jika begitu maka mereka harus menentukan tanggal yang baik. Lalu Xiaoyan akan segera datang ke klan masing-masing untuk melamar mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini segera tertawa dan merasa bahagia. Lalu pada saat ini tampaknya hanya Zeni yang tertawanya benar-benar tertahan. Lalu Xiaoyan juga pada saat ini melirik ke arah Zeni dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali berbincang-bincang sebelum akhirnya memutuskan untuk bubar karena hari telah larut malam. Kemudian Xiaoyan juga pada saat ini sudah kembali ke kamarnya. Lalu Xiaoyan yang pada saat ini tidak bisa tidur membuat dirinya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Xiao Mansion. Lalu ketika Xiaoyan sampai di sebuah danau pada saat ini Xiaoyan melihat sosok cantik yang berdiri. Lalu Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah sosok Zeni dan si Xiaoyan bergumam apa yang harus Xiaoyan lakukan, apalagi hubungan di antara Xiaoyan dan Zeni juga tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan pada saat ini memiliki terlalu banyak istri. Lalu Xiaoyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya mulai berjalan dan tidak tahu harus bagaimana. Xiaoyan juga benar-benar bingung bagaimana cara menjelaskan permasalahan ini kepada Zeni. Xiaoyan yang pada saat ini tidak bisa berpikir jernih pun memutuskan untuk memeluk Zeni. Lalu tiba-tiba Zeni merasakan kehangatan dan benar-benar dipeluk oleh sosok Xiaoyan. Xiaoyan bertanya apakah benar tidak ada apa-apa yang dipikirkan oleh Zeni. Lalu Zeni pada akhirnya gemetar dan pada saat ini air mata berlinang di matanya. Lalu pada akhirnya dia tidak bisa menahan dan segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Zeni berkata kepada Xiaoyan bahwa dia sebelumnya pernah memiliki seorang pria di hatinya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri Xiaoyan karena tidak perawan. Xiaoyan pada saat ini segera membalikkan Zeni dengan sedikit kekuatannya. Lalu keduanya saling bertatapan dan saling mendekat dan Zeni pada saat ini bisa merasakan aura panas nafas dari Abang Xiaoyan. Lalu Zeni pada akhirnya baku hantam di antara mereka tidak terhindarkan. Xiaoyan udah tidak tahan membawa Zeni ke sebuah ruangan. Zeni tersipu dan sedikit menolak, namun setelah beberapa saat Zeni pada saat ini benar-benar hanya bisa pasrah.
Lalu api jahat juga pada saat ini segera melonjak di bawah perut bagian bawah. Pada saat ini Xiao Yan langsung merobek pakaian Zeni berkeping-keping dan kulitnya yang putih segera terlihat. Lalu telapak tangan Xiao Yan juga pada saat ini dengan nakal bergerak di pinggang Zeni hingga ke atas. Lalu ujung jari Xiao Yan pun meluncur melintas ke puncak kembar yang tidak bisa digenggam oleh kedua tangan. Tentu saja tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin berapi-api dan adegan baku hantam pun segera terjadi. Lalu setelah cukup lama pada akhirnya keduanya selesai dan Xiao Yan pada saat ini bertanya dengan lembut kepada Zeni. Xiao Yan bertanya, maukah Zeni pada saat ini menikah dengan Xiao Yan? Aku tidak peduli kamu perawan atau janda anak tiga, aku adalah laki yang baik, aku akan menerima kamu. Lalu sebelum Zeni pada saat ini bisa menjawab, Xiao Yan pada saat ini benar-benar bergairah dan kembali menggarap Zeni. Dan baku hantam terjadi lagi. Tentu saja ekspresi Zeni pada saat ini benar-benar menjadi merah dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan benar-benar begitu kuat. Lalu akhirnya tanpa bisa menolak, adegan baku hantam season 2 pun segera berlanjut. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar berniat untuk menikahi 3 istri sekaligus. Lalu Xiao Yan juga memutuskan bahwa Xiao Yan tidak akan pernah mencintai orang lain lagi selain istri-istrinya. Tentu saja Xiao Yan benar-benar harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaannya jika bertemu dengan janda yang bohai lagi. Ajir Bang Oyan gak tau